Yo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung di waktu bagian mana kalian nonton. Kali ini kita akan nge-live sekitar 30 menit sampai 1 jam ya di Instagram. Ini silahkan kalian tanya-tanya. Ini aku juga izin nanti hasil video-videonya nanti aku potong-potong ya teman-teman untuk jadiin postingan di Reels, di TikTok sama di YouTube. Ini ada pertanyaan gini. Kenapa kalau cewek pesen espresso 3 shot langsung dilihatin sama baristanya? Sebenarnya jangankan cewek, cowok pesen espresso 3 shot aja itu pasti akan dilirik baristanya. Ada masalah apa? Soalnya memang tidak umum ada orang pesen espresso triple shot, double shot aja udah paling mentok itu. Makanya kemarin juga ada yang tanya, "Bang, kenapa coffee shop kebanyakan cuma jual sampai mentok 2 shot espresso?" Ya karena memang lazimnya seperti itu. Sangat tidak umum untuk menjual di atas 2 shot espresso. Itu paling nanti kamu namanya 1 shot, 1 shot, 1 shot. Jadi jangankan cewek. Memang cewek lebih jarang yang pesen espresso. Cewek pesen espresso triple shot itu sangat langka. Karena cowok yang pesen espresso triple shot itu juga langka. Jadi bukan perkara cewek atau cowok, tapi karena memang langka ada orang pesen triple shot espresso. 10 shot espresso kamu bisa nggak tidur sampai lebaran kayaknya. Bang, kasih tau dong Arabica sama Robusta itu apa bedanya? Itu beda spesies ya. Jadi kopi itu ada spesies Arabica, ada Robusta, ada Liberica, ada Excelsa. Itu spesies. Jadi kalau spesiesnya beda, ya hasilnya beda. Kopi Arabica itu cenderung lebih asam, Robusta itu cenderung lebih pahit, dan iklim penanamannya juga beda. Kalau Robusta itu bisa ditanam di bawah 1000, di bawah 700-an mdpl itu bisa. Arabica biasanya 1000-an ke atas, 1000 mdpl di atas. Nah, di bawahnya spesies ada lagi namanya subspesies, namanya varietas. Kalau Arabica itu ada Andung Sari, ada Tipika, ada Lini, Geisha seperti yang sangat populer itu, dan lain-lain. Kalau Robusta itu spesiesnya malah pakainya angka gitu, unik-unik tuh. Jadi itu ya perbedaannya Arabica sama Robusta itu. Selain rasa, perbedaan mereka adalah beda spesies kopinya. Pohonnya beda. Bubuk kopi yang diseduh metode V60 itu hasilnya namanya espresso atau apa bang? Kan kurang kental dia. Enggak dong. Jadi kopi yang dibuat dengan alat V60 atau dripper lain itu jatuhnya kan manual brew ya. Kalau misalnya menggunakan paper filter dan semacamnya itu disebutnya itu kopi saring jatuhnya. Jadi bukan espresso bah. Kan kopi yang dihasilkan dengan mocha pot aja itu sekalipun pekat itu nggak bisa disebut espresso, karena untuk menjadi espresso itu ada standarnya sendiri, dari yieldnya, dari rasionya, dari tekanan udara saat mengekstraksi kopi itu ada hitungannya sendiri kalau mengacu ke SCA. Jadi kopi-kopi yang tidak dibuat menggunakan acuan SCA tentang espresso itu tidak bisa disebut espresso gitu. Apakah alat espresso manual itu juga tidak bisa disebut espresso? Sebenarnya bisa. Kalau misalnya memang tekanannya 9 bar, kemudian rasionya 1:2, yieldnya sekian gitu, itu bisa disebut espresso gitu. Jadi kalau kopi menggunakan V60, itu jatuhnya manual brew, dripper, kopi filter, dripper, pakai dripper gitu. Bang, gimana caranya agar suka sama kopi gak manis? Aku malah gak bisa menikmati kalau pure tanpa gula. Sebenarnya gak masalah. Kamu mau minum kopi dengan gula pun nggak ada yang salah, karena memang segmennya berbeda-beda. Kopi itu nggak harus bener-bener pure tanpa gula, nggak harus kopi tanpa susu dan lain-lain, nggak harus pahit, nggak masalah. Kamu suka kopi manis, kopi asam sekalipun nggak masalah. Cuman ya memang aku sukanya, kebetulan kalau aku ya sukanya yang bener-bener tanpa gula gitu. Apakah nggak minum kopi yang pakai gula? Minum juga, memang tergantung situasi. Cuman lebih prefer. Cuma prefer kopi-kopi yang polosan tanpa gula gitu. Alasannya sesimpel ya, memang aku suka aja, bukan karena menghindari gula dan semacamnya. Kalau untuk alasan kesehatan memang sebaiknya hindari gula. Cuman bisa nggak? Nggak bisa kan? Belum bisa kan? Kalau belum bisa ya udah nggak apa-apa. Kamu minum kopi dengan gula untuk sementara waktu nggak apa-apa. Cuman nanti kalau kamu lama-lama minum kopi dengan gula terus pasti akan ada momen di mana kayaknya ngopi tanpa gula seru deh. Akhirnya mulailah perlahan-lahan dari es kopi susu manis menjadi es kopi susu tanpa gula. Dari es kopi susu tanpa gula menjadi es kopi hitam tanpa gula. Dari es kopi hitam tanpa gula menjadi kopi panas tanpa gula. Seterusnya. Bertahap prosesnya itu. Dan nggak masalah kalau kamu masih suka kopi manis. Nggak masalah sama sekali. Bang, kalau kopi just masuk sekte apa? Nah, ini menarik ini. Itu menurutku masuk ke kategori kopi tradisional, dan terutama di Jogja ya. Itu kan yang mencetuskan itu Likman ya. Dulu Likman itu punya angkringan
di sekitaran Tugu. Kemudian ada tukang becak itu yang ngeluh perutnya kembung, bikinin kopi. Akhirnya sama Lekman itu berkarya, kopi itu bruk panas, dikasih arang panas gitu. Akhirnya itulah cikal bakal dari kopi jos karena menciptakan suara jos gitu. Efek kesehatannya tanya dokter Tirta, jangan tanya aku. Tapi asal mulanya seperti itu. Akhirnya kopi jos menjadi melegenda sampai sekarang dan ada di mana-mana angkringan-angkringan yang menjual kopi jos. Sebenarnya itu hanya kopi tubruk dengan gula yang ditambah arang panas. Jangan tanya soal kesehatan, itu bukan ranahku, itu ranahnya dokter Tirta jawab kayak gitu. Mas, kenapa flavor Wheel Robusta agak aneh ya? Ya soalnya memang beda ya antara Arabica dan Robusta. Ada banyak rasa dan aroma yang di Arabica itu ada, di Robusta nggak ada. Begitu juga sebaliknya, karena itu memang dua spesies kopi yang berbeda. Itu baru ngomongin Arabica sama Robusta, belum ngomongin Liberica, belum ngomongin Excelsa, belum ngomongin teh, macam-macam. Jadi karena spesiesnya berbeda, maka flavor wheel-nya juga berbeda. Kurang lebih kayak gitu. Bang, apa benar semakin halus bubuk kopi, semakin pahit juga rasanya? Sebenarnya itu kan ngefek dengan ekstraksi ya. Semakin halus, itu potensi ekstraksinya itu akan lebih kuat, lebih lama. Proses interaksi antara air dan kopi itu lebih lama kalau halus. Tapi, apakah kopi halus selalu bisa lebih pahit, lebih pekat? Enggak juga. Tergantung banyak faktor. Makanya kita kalau seduh itu kan mengenal namanya segitiga brewing. Ada kehalusan bubuk kopi alias grind size yang dipengaruhi oleh grindernya. Ada suhu air, ada rasio air dan kopi. Kalau kita bubuknya halus, kita harus menggunakan rasio panjang dan suhu yang lebih dingin. Itu kopinya jadinya tidak akan terlalu pekat. Jadi ada banyak variabel kenapa kopi jadi pekat. Kopi yang digiling halus, diseduh dengan air panas, itu jelas akan menjadi lebih pahit. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada banyak faktor kenapa kopi itu bisa menjadi lebih pahit. Salah satunya itu kehalusan bubuk kopi. Tadi kayaknya salah deh. Harusnya nggak rasio panjang deh. Harusnya rasio pendek deh. Maaf kalau salah dikoreksi ya. Mas, kenapa kalau pesen es kopi rasa apa aja dikasih sedotan tapi lebih suka nyeruput kayak beda rasanya gitu ya? Kenapa ya? Memang menurutku kopi itu cara menikmatinya itu adalah dengan diseruput. Apa itu sedotan teh? Jadi baik es kopi panas, menurutku kopi itu sebaiknya dinikmati dengan cara diseruput karena sensasinya memang beda. Kayak ada slurp dan gitunya itu meskipun itu dingin itu lebih memaksimalkan rasa. Karena sekali lagi beda permukaan bibir gelas, ketebal bibir gelas itu akan mempengaruhi persepsi kita terhadap rasa. Apalagi kalau pakai sedutan yang kita tidak berinteraksi dengan bibir gelas sama sekali kan. Jadi ya itu faktornya, karena bibir gelas itu bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap rasa kopi tersebut. Makanya bisa ngefek kalau kita nyeruput rasanya beda dengan kita nyedot. Kopi hitam sama espresso itu lebih pahit yang mana, Mas? Espresso itu termasuk kopi hitam. Jadi kopi hitam itu kan apa ya? Jenis kopi ya, maksudnya kopi hitam tuh ada macam-macam. Ada espresso kemudian dijadikan long black, espresso kemudian dijadikan americano, espresso kemudian dijadikan lungo dan lain-lain. Jadi espresso itu termasuk kopi hitam. Kalau kamu pesen kopi hitam pekat itu belum tentu espresso, tapi kalau kamu pesen espresso itu sudah termasuk kopi hitam. Jadi perbedaannya gitu ya. Espresso itu termasuk kopi hitam belum tentu espresso. Pekatan mana? Ya kalau kamu membandingkan antara long black dan espresso ya jelas lebih pekat espresso. Ada yang bilang kalau long black itu shotnya double, kalau americano espressonya hanya satu shot. Ya, itu alirannya James Hoffman kan. Aliran James Hoffman. Gak masalah, itu perbedaan aja. Tapi bahkan para champion dunia pun masih memperdebatkan itu. Ini akan selalu menjadi perdebatan klasik dari tahun 1000 sampai tahun 3000 nanti kan. Kayaknya ya, terkait perbedaan americano dan long black. Ada yang bilang americano itu espresso dulu baru air, ada yang bilang long black itu air dulu baru espresso. Kalau mengacu ke sejarah americano itu kan sebenarnya karena orang-orang Amerika itu nggak kuat minum espresso kemudian ditambah air, makanya orang-orang Italia nyebutnya americano, kopinya orang-orang yang diminum Amerika karena nggak kuat espresso. Sebenarnya sejarah kayak gitu. Kalau ada yang kemudian bilang satunya double shot, satunya single shot, ya itu mungkin variasi perkembangannya sekarang aja biar kita bisa membedakannya, kurang lebih kayak gitu. Cuman ini akan menjadi perdebatan sengit
dari dulu sampai tahun 3000 nanti. Tapi ya ini memang menarik untuk dibahas ya. Cuman jangan terlalu serius ya. Bahkan para champion pun mendebatkan ini. Pengalaman pesen espresso agak kaget, gelasnya kecil banget. Yo memang karena porsinya kecil. Kalau kamu pesen espresso kemudian gelasnya mau besar, bisa sebenarnya. Cuman kan espressonya tetap sedikit kan. Jadi ya karena memang cairannya itu sedikit, ya gelasnya sedikit. Kalau kamu memaksa banyak ya pesenlah espresso 3 kali di gelas yang sama. Nah, itu akan banyak. Cuman ya itu, kamu bisa melek itu sampai seminggu itu kayaknya. Ya memang lazimnya espresso gelasnya kecil. Sekarang malah ada variasi lagi tuh. Espresso tapi gelasnya gelas yang POV. Yang ada sisi tebelnya, ada sisi tipisnya. Jadi ada sarannya nih, kalau mau lebih manis, coba minum menggunakan sisi tebalnya. Kalau mau yang lebih asam, coba menggunakan sisi tipisnya. Bahkan gelas POV pun sekarang ada yang khusus untuk espresso. Memang karena espresso itu sedikit ya gelasnya kecil. Kalau espressonya itu sedikit tapi gelasnya gede, dia amuk. Kamu bayangkan gelasnya segini nih, gelasnya segini, espresso segini, dia amuk. Makin kelihatan dikit itu. Kok bisa ada orang nyebut rasa kopi kayak berry, citrus, nati? Gimana cara ngelatih lidah buat ngerti? Caranya adalah kamu harus pernah merasakan berry, nati, dan semacamnya itu dan lain-lainnya. Sangat mustahil kalau kamu belum pernah merasakan seperti apa itu nati, belum pernah merasakan itu seperti apa maple syrup, kemudian secara ajaib kamu bisa menemukan rasa itu juga. Itu mustahil, karena sensori itu masuk ke area memori. Kita pernah merasakan itu, kita pernah mencium itu, kemudian kita ingat. Nah, saat minum kopi, muncul memori itu. Akhirnya kita bisa nyebut, oh ini sugar browning, oh ini rasa citrus, oh ini rasa dried orange, dan lain-lain. Itu karena kita pernah memiliki memori terhadap itu. Nah, cara ngelatihnya gimana? Ya, kita lihat nih flavor wheel. Ada rasa apa aja, ada aroma apa aja. Ya, kita harus mencium satu-satu aroma-aroma itu, merasakan satu persatu rasa-rasa itu. Itulah pentingnya ikut kelas. Ini jadi CTA. Di kelas sensori itu akan disediakan aroma, semua aroma yang ada di yang berpotensi muncul di sebuah kopi. Kita akan mencium itu satu persatu untuk mememorize itu. Kita akan merasakan berbagai buah-buahan yang berpotensi muncul di secangkir kopi. Makanya setelah kita mencium dan merasakan yang aslinya kayak gimana, kita baru nantinya bisa, jika kita mendapatkan hint rasa atau aroma itu, kita bisa mengetahui, oh ini loh aroma yang aku cium, aroma yang aku cium dan rasa yang aku rasakan di sebuah kopi. Mustahil kamu bisa mencium itu, bisa merasakan itu kalau kamu belum pernah mencium dan merasakan aslinya. Bang, bilangin suamiku buat asisten beli Brewista warna pink dong. Kalau misalnya tidak diizinkan, sebaiknya jangan dibeli. Atau setidaknya beli tapi jangan dibawa di rumah. Tinggallah di kantor. Itu lebih baik daripada kamu menganut minta maaf, lebih baik dari minta izin. Karena itu akan berpotensi konflik. Beli tapi jangan dibawa pulang. Simpan di kantor. Buat di kantor. Kalau ditanya itu punya siapa? Punya teman. Itu lebih baik daripada minta maaf atau minta izin. Karena itu akan terjadi konflik. Kalau dibawa ke kantor, kan nggak tahu. Aman. Dine-in pesen hot cafe latte tapi dikasih kemasan cup, wajar nggak? Kok aku jadi tantrum? Aku juga akan tantrum kalau kayak gitu. Soalnya, percayalah, minum hot di paper cup sama di gelas, itu beda rasanya. Kan aku udah bilang beda gelas, beda rasa. Sama-sama gelas keramik aja, beda ketebalan bibir gelas. Itu mempengaruhi ke rasa. Apalagi ini di kertas. Belum lagi aroma kertasnya. Jadi, menurutku buat coffee shop manapun ya, kalau hot dine-in, jangan pakai paper cup, pakai gelas. Awas kalau pakai paper cup. Kalau es masih nggak masalah lah, tapi kalau hot, jangan. Kalau di coffee shop, hot, dine-in, jangan pakai paper cup. Bang, apakah jenis mesin kopi bisa menentukan rasa extract beans-nya kayak Marzocco dan Simonelli? Sebenarnya enggak. Sebenarnya kan mesin semahal apapun itu tidak akan terlalu ngefek ke rasa kopi kalau kamu bener kalibrasinya. Kalau kamu bener cara buatnya ya. Kan kita hanya perlu terbiasa dengan mesin, karena mesin terbaik itu ya yang terbiasa kita pakai. Kamu biasa pakai Simonelli, tiba-tiba kamu kepindah coffee shop pakai Black Eagle, kaget pasti. Kamu pindah coffee shop pakai Modbar, kaget pasti. Jadi sebaik-baiknya mesin adalah mesin yang terbiasa kamu pakai, karena saat kamu terbiasa kamu bisa ngerti nih trik-triknya itu seperti apa. Marzocco secanggih apapun itu hanya akan membantu konsistensinya. Kalau kamu bisa konsisten tanpa mesin-mesin
keren itu nggak masalah, pakai rock pressure pun kalau kamu bisa konsisten nggak masalah meskipun susah dan pegel gitu kan. Jadi mesin itu hanya membantu konsistensi, tetapi sebaik apa kamu mengenal mesin itu lebih penting daripada semahal apa mesin espresso yang kamu gunakan. Bang, biji kopi Excel saya itu kok jarang dipakai di coffee shop maupun restoran ya. Excelsa Liberica itu sebenarnya kan memang spesies kopi yang cukup langka ya, maksudnya lebih susah dibudidaya ya. Karena kan memang tidak terlalu banyak, ada pun hanya akan jadi micro lot. Tidak bisa yang untuk komersil banyak, karena yang lazim ya Arabica dan Robusta. Alasan kenapa jarang ya karena masih langka itu. Kayak kemarin ada yang tanya, Indonesia ada gesya nggak? Ada gesya. Cuma micro, cuma kecil-kecil banget, nggak bisa komersil banyak. Ya salah satu alasan itu kayak gitu. Kalau kamu datang ke Jogja itu ada namanya Kopi Tenan, itu punya banyak banget kopi Liberica. Nah, kalau kopi-kopi yang spesialis untuk menjual kopi-kopi seperti itu memang biasanya akan punya stok yang berlimpah. Cuman memang tidak terlalu umum di coffee shop pada umumnya. Bang, bedanya kopi klasik dan modern dari segi apanya? Ini kita ngomongin roasted beans ya. Sekarang kan memang kalau ke coffee shop biasanya pesen mau yang klasik atau modern gitu. Sebenarnya simpelnya dari rasanya sih. Kalau klasik itu lebih ke yang chocolatey, lebih ke yang tebel-tebel, yang pahit, yang bodinya tebel. Sementara kalau yang modern itu yang lebih fruity, lebih ceria lah, lebih enteng gitu. Sebenarnya apa bedanya ya? Sebenarnya cuma bedanya dari single origin yang kemudian dicampur menjadi house blend itu. House blend yang untuk beans klasik biasanya yang karakternya menunjang untuk memunculkan rasa-rasa klasik yang coklat dan lain-lain itu. Sementara untuk beans modern ya yang beans yang memang fruity, yang tidak terlalu tebal bodinya, kemudian lebih elegan rasanya, aromanya lebih kayak bunga-bunga semacamnya itu yang akhirnya di origin yang memiliki karakter seperti itu digabungkan menjadi house blend yang modern. Lebih enak mana ya, tergantung kamu lebih suka yang tebel-tebel, yang pekat-pekat ya pilihlah yang klasik. Lebih suka yang ceria, fruity elegan ya pilihlah yang modern. Bang, untuk permulaan bagusan grinder yang mantap atau mesin espresso grinder fix. Aku adalah tim yang lebih mementingkan grinder bagus daripada mesin espresso bagus. Percayalah, karena grinder bagus itu bisa buat menghajar kopi apa saja, light roast, light to medium to dark roast dan lain-lain, itu akan lebih aman. Karena grinder yang bagus itu bisa menghasilkan beragam jenis gilingan yang cocok untuk apa saja. Kamu bisa bikin gilingan yang halus dan sangat konsisten untuk membuat espresso yang bagus di mesin espresso yang tidak terlalu bagus. Tapi mesin espresso yang bagus, grindernya berantakan, hancur itu. Jadi aku tim yang akan investasi ke grinder daripada ke mesin espresso. Cuman kalau punya duit, beli dua-duanya. Aku mau pesen kopi dulu. Kita hentikan dulu live-nya, nanti lanjut lagi ya.